Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini saya akan sharingkan bagaimana sih caranya kita mendapatkan banyak tips dalam mengikuti lomba menulis bagi mahasiswa ya terutama. Dan pada dasarnya banyak tips yang bisa didapat. Namun ini mudah-mudahan bisa menambah tips baru untuk mengikuti lomba menulis terutama bagi mahasiswa. Oke, mari kita sejenak bertanya ya. Selama menjadi mahasiswa kita sudah ngapain aja? Tentu banyak lah ya, mulai dari semester awal, ketika berusaha untuk mengikuti kegiatan ya, dan kemudian mencoba ikut organisasi, dan tentu saja banyak pengalaman-pengalaman dari kakak tingkat sehingga banyak terinspirasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai mahasiswa. Namun perlu kita tanyakan, sudah sejauh mana kita bisa mendapatkan itu semua? Ya tentu privilege sebagai mahasiswa sekali lagi bisa didapatkan dengan banyak hal. Makanya kenapa kita harus bertanya nih, kita sudah ngapain aja selama ini ya. Oke, yang berkaitan dengan tips dalam lomba menulis nih. Pertama kita harus tahu terlebih dahulu topik atau tema lomba ya. Nah, biasanya yang sudah diinformasikan oleh panitia lomba ya terutama kita harus lihat atau membaca tema lombanya nih harus dikuasai terlebih dahulu. Misalkan dalam topik pendidikan, kesehatan atau topik-topik yang lain baik itu lomba fiksi maupun non fiksi. Nah, sehingga kita bisa tahu oh materi ini bisa saya ikutin. Ataupun kalau tidak bisa diikutin ya tentu harus cari referensi yang lain. Makanya gunakan terlebih dahulu untuk membaca ya, membaca apa saja topik yang ditawarkan untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, begitu kita sudah tahu, makanya kenapa kita harus teliti ya dalam membaca. Misalkan oke, topik ini misalkan tentang pendidikan ya. Oke, ini sangat relevan nih dengan sesuai dengan keilmuan yang saya miliki ya. Jadi bisa diikutin. Kemudian oke, ini sangat kompetitif. Saya berusaha untuk mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya misalkan. Nah, jadi ikutin saja ya sehingga kita bisa tahu nih apakah kita sudah membaca atau menganalisis topik tersebut. Makanya kedua hal ini relevan dan kompetitif ini bisa dijadikan salah satunya ya untuk bisa mengukur kira-kira kita bisa ikut atau tidak ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin timeline ya, waktu ya. Karena kita tahulah ya, mahasiswa itu punya banyak kesibukan. Sibuk dalam arti ya tentu banyak tugas ya, kemudian banyak aktivitas di luar itu. Nah, hanya saja maka kita mencoba untuk membuat jadwal ya, kita bikin deadline sendiri. Misalkan dalam lomba menulis esai diselenggarakan oleh salah satu kampus maupun oleh instansi yang lain, dan kita sudah harus membaca topik dan juga lihat deadline-nya kapan ini. Begitu deadline sudah ketahuan, maka kita harus menggunakan waktu kita sendiri untuk bisa menyesuaikan. Nah, artinya kita harus mencoba untuk ikut atau tidak ya. Jika memang kita bisa ikut atau kita bisa memperjuangkan ya pasti kita harus punya deadline ya. Makanya kenapa wajib ada timeline dari masing-masing mahasiswa. Nah, cuman di sekitar kita ini biasanya banyak tantangan. Yang pertama mungkin persoalan dengan teman ya. Biasanya mengajak ke kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, sehingga kita lupa bahwa kita punya deadline dalam mengikuti lomba. Kemudian ada beberapa event-event sehingga kita harus mengikutinya atau tidak gitu ya. Ada banyak iklan-iklan atau misalkan ajakan-ajakan yang itu akan mengganggu. Nah, maka kita harus mencari alternatif. Ini kita harus memilih mana yang terbaik untuk bisa kita lakukan. Kalau tujuan yang pertama adalah kita sudah tahu deadline kita, maka kita harus prioritaskan. Jangan gunakan segala sesuatunya kita harus mengikuti. Makanya kenapa di sekitar kita banyak tantangan. Ya. Nah,
begitu kita sudah tahu dengan konsekuensinya ya, kita harus bisa mengirimkan sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita harus bisa mengikutinya. Kalau kita bisa mengikutinya, maka kita bisa mengetahui sejauh mana sih kemampuan kita dalam mengikuti lomba. Nah, utamakan kita harus menjadikan lomba tersebut sebagai pengalaman, karena pengalaman tersebut akan bisa menjadikan mahasiswa berkompetisi dengan baik ya, namun juga banyak pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa didapatkan. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut pasti berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang lain ya, mahasiswa yang lain. Maka mungkin secara umum saya memperhatikan perlu kita garis bawahi ya, ada motivasi dan kompetensi di sini. Dalam hal motivasi tentu saja masih banyak jalan panjang yang harus dilewati. Maka kenapa kita harus punya semangat untuk bisa mengikutinya. Entah itu menang atau tidak, itu tidak masalah. Yang terpenting bagaimana caranya kita bisa mengikuti sesuai dengan prosedur yang sudah disediakan lah ya. Dan kita sudah bisa tahu, kita bisa mengukur mana yang sekiranya bisa kita ikuti. Kemudian berkaitan dengan kompetensi, semakin kita banyak pengalaman, semakin kita memiliki kompetensi untuk bisa ahli di bidang tersebut ya. Misalkan dalam menulis esai, menulis lomba karya tulis ilmiah ya, dengan topik pendidikan kita sudah memiliki kemampuan di sana. Nah, ini tentu saja peluang ya. Apapun itu peluang itu pasti harus didapatkan. Dan ini tentu saja tidak main-main ya, jadi harus benar-benar dijadikan peluang yang sebenarnya ya. Jadi motivasi dan kompetensi ini akan mewujudkan terhadap pengalaman masing-masing mahasiswa. Nah, yang keempat kaitannya dengan relasi ya. Semakin kita berkembang untuk mengikuti lomba dan begitu kita bisa banyak mendapatkan pengakuan ya atau penghargaan dengan mengikutinya, maka kita memiliki banyak relasi. Entah itu teman di sosial media, entah itu teman di fakultas, entah itu teman di program studi. Maka yang terpenting adalah bagaimana menciptakan relasi. Karena pada intinya ya kolaborasi itu penting, kerjasama itu penting. Tidak bisa kita mementingkan diri sendiri, maka kita harus bisa mementingkan kepentingan bersama ya. Gunakan ya, ini bisa benar-benar menjadi mahasiswa yang bisa mengerti bahwa kolaborasi itu memiliki nilai tambah ya bagi mahasiswa. Karena itu kita harus bisa menggunakan step by step dalam hal mengikuti lomba. Tidak bisa instan ya, karena setiap hal yang dengan proses pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ini kita harus bisa mencoba untuk melakukannya. Apakah mahasiswa bisa berprestasi di bidang lomba menulis? Sangat-sangat bisa sekali. Semuanya bisa, asalkan punya kemauan dan kemampuan ya. Karena dengan mampu dan mau pasti ada waktu untuk bisa menuliskannya. Tinggal bagaimana caranya agar kalian mahasiswa bisa schedule atau menjadwal segala sesuatunya. Nah, sudahkah mahasiswa ikut lomba menulis? Jika belum ikut lomba, pastikan bisa mengikutinya. Jika sudah mengikutinya, pastikan punya banyak pengalaman. Jika ada yang punya pengalaman dalam lomba menulis, silakan komen di bawah ini ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan nantikan tips-tips berikutnya berkaitan dengan kemahasiswaan ya. Dan tentu yang lebih fokus bagaimana kita melihat ke depannya ya, bahwa pendidikan sangat penting dan kita harus bisa men-sharingkan dengan hal-hal yang positif ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.